Wah wah wah, akhirnya terbongkar juga. Sepertinya Jepang mau ikut-ikut Bahrain. Trik licik Jepang akhirnya terbongkar. Ini yang dilakukan Jepang agar bisa kalahkan timnas Indonesia. AFC lagi-lagi buat ulah. Semua ini gara-gara Bahrain sih. Jelang lawan Jepang dan Arab Saudi, AFC beri peringatan begini untuk fans Garuda. Sepertinya hanya trik berendah sih. Bek Jepang akui khawatir jelang lawan timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Nah ini nih baru super top Marco Top. Skuad Jepang akan diumumkan hari ini. Siapa saja pemainnya? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Bek Jepang akui khawatir jelang lawan timnas Indonesia. Bek Jepang Hiroki Sukino baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya menjelang pengumuman daftar pemain timnas Jepang untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang dijadwalkan menghadapi Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024 dan 4 hari kemudian akan melawan Cina di kandangnya. Sebagai bek kiri muda yang memperkuat Kashiwa Reysol dan juga timnas U23 Jepang, Sukino mengakui bahwa ia merasa gugup menantikan apakah namanya akan masuk ke dalam daftar pemain yang akan bertanding melawan timnas Indonesia. Sukino yang juga pernah dipanggil ke timnas senior pada bulan Oktober lalu menyebut bahwa dirinya sangat menghargai setiap kesempatan yang diberikan untuk membela Jepang di level internasional. Dalam latihan bersama timnas senior, Sukino mendapat banyak nasihat berharga dari pelatih kepala Hajime Moriyasu. Nasihat yang diberikan oleh Moriyasu ini membuatnya semakin waspada dalam setiap pertandingan dan bertekad untuk tidak kalah dari lawan-lawannya. Sejak kembali dari tim nasional, saya selalu sadar untuk tidak kalah dari lawan di depan saya, kata Sukino, menunjukkan keseriusannya untuk terus meningkatkan standar permainannya. Namun meskipun merasa lebih kuat secara mental dan teknis setelah pelatihan bersama timnas senior, Sukino tetap tidak dapat menyembunyikan kecemasan akan hasil seleksi pemain nanti. Saya sedikit khawatir, ungkapnya dalam sebuah wawancara dengan media Jepang Nikkan Sport. Ia menyadari bahwa standar untuk masuk ke timnas Jepang semakin tinggi, terutama mengingat timnas Jepang dihuni oleh sejumlah pemain berkualitas yang berkiprah di klub-klub top Eropa, seperti Kaoru Mitoma di Brighton Hove Albion, Wataru Endo di Liverpool, hingga Takefusa Kubo di Real Sociedad. Saya pikir standarnya semakin tinggi, seperti tidak boleh kalah dalam duel 1 lawan 1. Bahkan jika saya tidak berhasil masuk, saya tetap ingin terus berkembang, lanjutnya. Ketatnya persaingan di timnas Jepang memang mencerminkan kualitas yang dimiliki tim Samurai Biru tersebut. Kepiawaian mereka dalam mempertahankan posisi teratas di klasemen grup C memperlihatkan bahwa mereka serius dalam menjalani setiap pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dengan banyaknya pemain berkualitas dari Eropa, termasuk Zion Suzuki dalam kurung Parma dan Takumi Minamino dalam kurung AS Monaco, Jepang jelas tidak akan meremehkan Indonesia dalam laga mendatang. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia yang juga harus mempersiapkan strategi matang untuk bisa memberikan perlawanan sengit. Laga antara Jepang dan Indonesia pastinya akan menjadi sorotan utama, terutama bagi para pendukung timnas Garuda yang berharap Indonesia bisa memberikan kejutan. Dengan persiapan yang serius dari kedua tim, pertarungan di lapangan nanti pasti akan berlangsung sengit. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa mengimbangi Jepang yang diperkuat oleh pemain-pemain top Eropa? Atau akankah Jepang mendominasi jalannya pertandingan di SUGBK nanti? Mari berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kelakuan licik Jepang demi kalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kabar tentang trik licik yang diduga dilakukan Jepang demi bisa mengalahkan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin ramai dibicarakan. Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) dikabarkan meminta agar jadwal pertandingan diundur 1 hari dari yang semula tanggal 14 November menjadi 15 November 2024. Permintaan ini diklaim untuk memberikan waktu lebih bagi pemain Jepang yang mayoritas berkarier di Eropa agar bisa beristirahat setelah perjalanan panjang menuju Jakarta. Permintaan JFA ini memang mendapat lampu hijau dari PSSI dan FIFA, namun banyak yang melihatnya sebagai upaya Jepang untuk mendapatkan keuntungan lebih dalam menghadapi skuad Garuda. Dengan waktu istirahat tambahan ini, para pemain andalan Jepang seperti Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, dan Daichi Kamada bisa tampil lebih segar. Dalam perjalanan dari Eropa ke Asia yang memakan waktu lebih dari 12 jam, jeda waktu ini tentu sangat berarti bagi fisik para pemain yang harus beradaptasi dengan perubahan zona waktu. PSSI sendiri, melalui pernyataan ex-co PSSI Arya Sinulinga, mengungkapkan sikap menerima dan tidak keberatan dengan keputusan tersebut. Menurut Arya, sebagai tuan rumah, Indonesia ingin menunjukkan keramahan dan profesionalisme. Ia menyatakan bahwa PSSI tak ingin mempermasalahkan hal ini dan tetap fokus untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Kita terima saja. Indonesia adalah tuan rumah yang baik, jadi tidak masalah selama tidak mengganggu persiapan kita, ujarnya. Namun banyak pendukung timnas Indonesia merasa geram dan beranggapan bahwa Jepang memang sengaja melakukan hal ini demi keuntungan mereka. Beberapa penggemar bahkan menganggap ini sebagai bentuk trik licik dari pihak Jepang untuk mengalahkan Indonesia dengan cara yang tidak sportif. Di dunia sepak bola, jadwal pertandingan memang bisa sangat berpengaruh pada performa tim, terutama bagi pemain yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Istirahat tambahan ini tentu menjadi keuntungan besar bagi Jepang untuk tampil prima di pertandingan nanti. Para pendukung timnas Garuda mulai ramai berkomentar di media sosial mengungkapkan kekesalan dan harapan agar timnas Indonesia tetap bisa memberikan perlawanan terbaik. Ada yang berharap agar skuad Garuda tidak terpengaruh oleh manuver Jepang dan bisa tetap fokus menjalankan strategi yang dirancang oleh pelatih Shin Tae-yong. Penggemar lainnya mengingatkan bahwa kehadiran supporter di Stadion Gelora Bung Karno nanti bisa menjadi kekuatan tambahan bagi para pemain untuk menunjukkan permainan maksimal. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang strategi licik Jepang untuk mengalahkan Indonesia atau hanya sekadar taktik umum dalam dunia sepak bola? Yuk berikan komentar kalian. Tunjukkan dukungan kalian untuk timnas Garuda dan jangan lupa doakan agar mereka bisa mengatasi segala tantangan dan meraih hasil terbaik. AFC beri peringatan fans Garuda jelang timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Kabar yang mengejutkan datang dari AFC yang memberikan peringatan serius kepada timnas Indonesia, khususnya kepada para supporter jelang pertandingan krusial melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Peringatan ini muncul sebagai respons atas tuntutan dari Federasi Sepak Bola Bahrain yang menyatakan kekhawatiran tentang keselamatan tim mereka saat bertanding di Indonesia. FA Bahrain mengklaim bahwa pihaknya menerima serangan di media sosial dari supporter timnas Indonesia usai pertandingan pada Oktober lalu. Tak hanya itu, mereka juga melaporkan bahwa akun resmi mereka sempat dihack setelah kekalahan tersebut. Tuntutan dari FA Bahrain semakin serius ketika mereka meminta agar pertandingan tandang melawan Indonesia dipindahkan ke luar negeri dengan alasan keamanan. Tuntutan ini kemudian ditanggapi oleh AFC yang melayangkan pesan kepada FIFA dan memberikan peringatan kepada PSSI. AFC meminta PSSI untuk memastikan keamanan saat menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November mendatang di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK). Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa PSSI akan berkomitmen penuh untuk menyambut kedua tim tersebut dengan baik dan memastikan keamanan, sekaligus berharap agar supporter Indonesia bisa menjaga ketertiban selama pertandingan. Kami ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik, ujar Yunus Nusi. Kami berharap supporter kita dapat mendukung dengan cara yang positif dan PSSI siap menerima tim tamu dengan sebaik mungkin.
Peringatan dari AFC ini menjadi perhatian khusus bagi supporter Garuda, terutama di media sosial. Tentu saja banyak dari mereka yang merasa bahwa keputusan Bahrain ini berlebihan dan tidak menggambarkan seluruh supporter Indonesia. Namun PSSI tetap berpesan agar para supporter fokus pada dukungan yang positif demi menghindari sanksi yang dapat merugikan timnas Indonesia di masa depan. Tak hanya menyoroti perilaku supporter, PSSI juga memanfaatkan momen ini untuk meminta AFC agar lebih objektif dalam memilih perangkat pertandingan. Dalam laga terakhir Indonesia melawan Bahrain, banyak penggemar yang merasa keputusan wasit kurang adil. Wasit Ahmed Al-Kaf yang berasal dari Oman berada dalam naungan Federasi Sepak Bola Asia Barat (WAFF) yang sama dengan Bahrain. Hal ini memicu kecurigaan adanya konflik kepentingan dalam keputusan wasit tersebut. Kami telah berdiskusi dengan Sekjen AFC Datuk Winsor John dan kami menyarankan agar perangkat pertandingan yang memimpin timnas Indonesia sebaiknya berasal dari wilayah yang netral, ujar Yunus Nusi. Bagaimana tanggapan kalian terhadap keputusan ini? Apakah kekhawatiran Bahrain memang beralasan atau justru berlebihan? Yuk, mari kita berikan dukungan terbaik dan tunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang ramah dan sportif. Berikan komentar kalian dan dukung Garuda untuk tampil maksimal melawan Jepang dan Arab Saudi. Skuad Jepang diumumkan hari ini. Pengumuman daftar skuad Jepang hari ini menjadi sorotan menarik bagi pecinta sepak bola di Asia, termasuk Indonesia. Pelatih Hajime Moriyasu dijadwalkan akan merilis daftar pemainnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dengan beberapa perubahan yang ditunggu-tunggu, terutama di lini depan menyusul cedera Ayase Weda. Striker Feyenoord tersebut mengalami cedera hamstring saat membela klubnya di Liga Belanda, sehingga Moriyasu dipastikan tak akan memasukkan namanya dalam skuad kali ini. Kehilangan Weda memang disayangkan, mengingat perannya yang cukup signifikan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Weda telah menyumbangkan 2 gol untuk Jepang dalam laga-laga sebelumnya, termasuk saat Jepang menaklukkan Bahrain dengan skor telak 5-0. Namun, Moriyasu menegaskan bahwa dirinya tak akan memaksakan Ueda untuk pulih cepat demi laga ini. Ayase adalah pemain yang sangat berdedikasi, tetapi saya ingin dia pulih sepenuhnya dan tidak terburu-buru, jelas Moriyasu dalam keterangannya. Sebagai pengganti Ueda, Moriyasu diperkirakan akan memasukkan penyerang lain yang memiliki potensi besar. Nama-nama seperti Koki Ogawa dan Yuki Ohashi kemungkinan besar akan mengisi kekosongan di lini depan Jepang. Kedua pemain ini juga memiliki reputasi yang tajam dan dapat diandalkan untuk menghadapi timnas Indonesia dalam laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pekan depan. Dengan persiapan matang dan kedalaman skuad, absennya Ueda sepertinya tak akan terlalu mempengaruhi ketangguhan tim Jepang di pertandingan mendatang. Selain sektor penyerang, susunan pemain di lini belakang dan tengah Jepang juga cukup mentereng. Nama-nama beken seperti Ko Itakura, Borussia Mönchengladbach, Daichi Kamada, Crystal Palace, dan Kaoru Mitoma, Brighton, dipastikan akan memperkuat tim Jepang, menghadirkan tantangan berat bagi Indonesia. Jepang saat ini berada di puncak klasemen grup C tanpa satupun kekalahan. Sementara Indonesia masih berjuang meraih 3 poin pertamanya di ronde ketiga ini setelah kekalahan dari Cina 1-2. Melihat susunan pemain Jepang yang bertabur bintang, tidak heran jika publik sepak bola Indonesia merasa penasaran sekaligus khawatir. Laga ini tentu menjadi ujian besar bagi skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong yang memiliki tekad kuat untuk memberikan perlawanan maksimal. Meski secara statistik Jepang lebih unggul dengan dukungan penuh di GBK, harapan bagi Indonesia untuk memberi kejutan tetap ada. Bagi para pendukung timnas Indonesia, momen ini juga bisa menjadi ajang untuk memberikan dukungan penuh. Banyak penggemar yang mungkin ingin melihat tim Garuda bisa tampil lebih solid dan menunjukkan performa yang penuh semangat menghadapi raksasa Asia ini. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian optimis timnas Garuda bisa memberikan perlawanan sengit atau bahkan mencetak gol ke gawang Jepang?
Berikan dukungan terbaik kalian di kolom komentar dan doakan agar Indonesia bisa tampil maksimal di laga penting ini. Semua pemain timnas Indonesia, tak ada pemain naturalisasi. Mantan gelandang timnas Indonesia, Ahmad Bustomi, mengungkapkan pandangannya mengenai pemain naturalisasi dalam skuad Garuda saat ini. Ia berpendapat bahwa istilah naturalisasi sebenarnya tak perlu digunakan, karena menurutnya semua pemain yang membela timnas Indonesia adalah pemain Indonesia, terlepas dari asal-usul mereka. Bagi Bustomi, yang terpenting adalah bahwa para pemain ini berhak mengenakan seragam merah putih, dan kehadiran mereka justru memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang diperkuat oleh beberapa pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri dan memenuhi syarat untuk membela Garuda melalui jalur naturalisasi. Meski begitu, Bustomi menegaskan bahwa mereka tetap pemain Indonesia, bukan pemain asing. Saya tidak menyebut pemain naturalisasi. Mereka pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri. Kalau mereka ilegal, pasti tidak boleh membela Indonesia, ujarnya. Bustomi juga menyoroti dampak besar dari kehadiran para pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi internasional. Menurutnya, mereka memberikan pengaruh besar terhadap kualitas permainan dan mental tim secara keseluruhan. Pemain-pemain ini terbiasa berhadapan dengan lawan yang tangguh, sehingga membawa pengalaman berharga yang bisa ditularkan kepada rekan-rekannya di timnas Indonesia. Baik secara permainan, mental, dan semuanya sudah memberi efek yang berbeda, tambah Bustomi. Ia juga menyebut bahwa dengan adanya pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri, pandangan negara-negara lain terhadap sepak bola Indonesia mulai berubah. Kini, Indonesia bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata, tetapi tim yang diperhitungkan di kancah internasional. Sekarang, negara lain tidak memandang Indonesia dengan sebelah mata. Mereka memperhitungkan apa yang sudah dicapai timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini, seperti saat melawan Arab Saudi, Australia, dan lainnya, ujar Bustomi dengan penuh semangat. Dengan adanya pemain-pemain berpengalaman yang pernah bermain di liga luar negeri, Indonesia tampak lebih percaya diri dan mampu memberikan perlawanan yang sengit kepada tim-tim kuat lainnya. Kehadiran mereka seakan menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia juga bisa bersaing di level internasional. Melalui pengalaman dan mentalitas yang kuat, mereka diharapkan dapat membantu timnas Indonesia melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia, memberikan mimpi baru bagi para penggemar sepak bola di tanah air. Bagaimana menurut kalian? Apakah setuju dengan pandangan Bustomi bahwa semua pemain di timnas Indonesia sama, tanpa melihat status naturalisasi? Ataukah menurut kalian ada pengaruh yang berbeda antara pemain asli dan pemain yang melalui jalur naturalisasi? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Shin Tae-yong optimis timnas Indonesia mampu membobol gawang Samurai Biru. Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi tantangan besar dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Jepang pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski Jepang dikenal sebagai kekuatan sepak bola Asia yang sulit ditaklukkan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap optimis bahwa Garuda bisa menembus pertahanan Jepang dan mencetak gol di laga penting ini. Dalam wawancara terbarunya, Shin mengungkapkan bahwa dirinya telah menyiapkan strategi matang yang berpotensi untuk mengejutkan Jepang. Dan keyakinannya ini membawa semangat positif ke dalam tim. Menurut Shin, Jepang memang tim yang sangat kuat dan penuh pengalaman. Namun bukan berarti tidak mungkin untuk ditembus. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi, ucap Shin. Ia menambahkan bahwa persiapan yang sempurna dan fokus di setiap aspek permainan adalah kunci untuk menghadapi lawan tangguh seperti Jepang. Dengan semangat juang yang tinggi dari para pemain, Shin yakin timnya bisa menciptakan peluang-peluang penting. Pelatih asal Korea Selatan ini memang memiliki pengalaman tersendiri saat berhadapan dengan Jepang, baik saat ia masih bermain maupun ketika melatih Korea Selatan U23.
Pengalamannya ini menjadi nilai tambah, karena Shin mengaku cukup memahami gaya permainan, serta titik lemah Jepang yang dapat dieksploitasi. Saya tahu bagaimana menghadapinya sejak masih aktif sebagai pemain, tambah Shin Tae-yong dengan percaya diri. Dengan pengalaman ini, Shin diharapkan bisa merancang strategi khusus yang efektif untuk menahan gempuran Jepang dan menciptakan peluang serangan balik. Menghadapi Jepang yang memiliki peringkat FIFA jauh di atas Indonesia tentu bukan hal mudah, namun Shin tetap menunjukkan keyakinannya. Ia menginginkan seluruh pemain Indonesia bermain dengan semangat tinggi dan menjaga fokus sepanjang pertandingan. Untuk laga ini, Shin diperkirakan akan mengandalkan strategi bertahan yang kuat dengan sesekali memanfaatkan serangan balik cepat yang bisa mengejutkan lawan. Pendekatan defensif ini diyakini bisa membendung serangan Jepang yang terkenal cepat dan terorganisir. Shin juga menekankan pentingnya determinasi bagi para pemain. Bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan poin, ujarnya tegas. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya Shin dalam mempersiapkan tim untuk menghadapi laga sulit ini. Keinginan kuat dari sang pelatih tentu diharapkan bisa menular ke seluruh pemain dan membawa semangat yang tinggi dalam pertandingan nanti. Optimisme Shin Tae-yong ini membuat para pendukung Garuda semakin antusias. Dukungan penuh dari para supporter diharapkan bisa memberi suntikan semangat bagi para pemain untuk tampil maksimal di hadapan ribuan pendukungnya sendiri. Bagaimana harapan kalian para pendukung timnas Garuda? Apakah kalian percaya Indonesia bisa mencetak gol ke gawang Jepang di GBK? Mari berikan doa dan harapan terbaik kalian untuk timnas Indonesia di kolom komentar. Dengan semangat dukungan dari seluruh bangsa, siapa tahu Garuda bisa memberi kejutan besar di laga ini. Mengejutkan, isi garasi anggota DPR RI yang kritik naturalisasi timnas Indonesia. Anggota DPR RI Komisi X, Anita Jakobagah, menuai sorotan tajam setelah menyuarakan kritik keras terhadap tren naturalisasi pemain di timnas Indonesia. Dalam rapat yang digelar bersama PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Anita secara tegas menyampaikan keinginannya agar Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia Belanda, menjadi pemain naturalisasi terakhir yang bergabung di tim nasional. Menurut Anita, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan talenta atlet lokal yang bisa dibina menjadi pemain profesional dan berprestasi. Dia menyampaikan harapannya kepada Kemenpora dan PSSI agar fokus lebih diarahkan pada pengembangan pemain-pemain muda lokal. Untuk Kemenpora dan PSSI kami berharap semoga ini yang terakhir, ujar Anita dalam rapat tersebut. Namun, pandangan yang ia sampaikan justru menimbulkan perdebatan sengit di kalangan netizen. Banyak yang berpendapat bahwa naturalisasi adalah strategi yang dapat membantu meningkatkan performa timnas Indonesia di kompetisi internasional. Dukungan untuk pemain naturalisasi juga mencerminkan keinginan supporter agar Indonesia bisa bersaing lebih ketat dengan negara-negara kuat lainnya di dunia sepak bola. Di sisi lain, ada pula yang mendukung pandangan Anita bahwa alangkah baiknya jika pemain lokal mendapat prioritas dan perhatian penuh dalam program pembinaan. Kritik Anita soal naturalisasi ini kemudian mengundang sorotan lebih luas, termasuk tentang kekayaannya yang ternyata cukup mencolok. Berdasarkan data LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara terbaru, kekayaan Anita mencapai 1,24 miliar rupiah. Koleksi kendaraan di garasinya menjadi salah satu aset terbesar dalam laporan tersebut, dengan nilai mencapai 1,039 miliar rupiah. Di antaranya, terdapat 3 unit mobil dan 1 sepeda motor yang cukup menarik perhatian. Motor yang dimilikinya adalah Yamaha MX King, sementara mobil-mobilnya mencakup Wuling Almas 2021, Toyota Kijang Innova Venturer 2018, dan Toyota Hilux Double Cabin 4x4 keluaran 2021. Total nilai kendaraan tersebut membuat koleksi mobilnya menjadi sorotan, terutama karena ia tidak memiliki aset tanah maupun bangunan dalam data LHKPN-nya. Sementara itu, koleksi Toyota Hilux miliknya
yang dikenal sebagai kendaraan dengan performa tangguh di segala medan, juga menarik perhatian. Hilux tersebut memiliki tampilan yang gagah dengan grill trapesium besar, serta mesin diesel 2400 cc yang mampu menghasilkan tenaga 147,4 dk dan torsi 401 Nm. Perdebatan tentang pandangan Anita ini terus memanas di media sosial, dengan banyak yang menilai bahwa posisi seorang anggota DPR seharusnya mendukung kebijakan yang bisa membantu tim nasional lebih kompetitif. Di sisi lain, ada pula yang mempertanyakan prioritas Anita dalam urusan olahraga, mengingat kritik tersebut disampaikan bersamaan dengan sorotan mengenai aset pribadinya. Bagaimana menurut Anda? Apakah benar Indonesia tidak perlu lagi pemain naturalisasi untuk mengangkat performa di kompetisi internasional? Atau mungkin strategi campuran antara pemain lokal dan naturalisasi adalah solusi terbaik bagi kemajuan sepak bola Indonesia? Mari bagikan pendapat kalian di kolom komentar.